Paham ya? Oke, selanjutnya keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu yang mana? Ya ini, panjang yang biru ini ya. Panjang garis yang mengelilingi lingkaran. Oke. Panjang garis yang melengkung ini ya. Misalkan dari sini, dari titik ini berarti sampai balik lagi ke titik ini. Itu disebut keliling lingkaran. Nih, yang warna itu ya. Itu rumusnya 2πr 2 kali pi kali r. Atau bisa juga pi kali diameter. Karena R 2 kali R itu sama dengan diameter. Jadi ada dua rumus ya. Maksudnya dua persamaan rumus yang nilainya sama. Oke. Kalian bisa pakai 2πr atau pi kali d. Terus selanjutnya, nah gimana kalau yang dicarinya daerah yang diarsir ini? Nah, daerah yang diarsir itu berarti berhubungan dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Pi kali r kali r. Oke. Udah hafal kan ya? Rumus ini udah sering. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada bagian dari lingkaran ya, yang akan kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, ketika ada dua titik pada lingkaran, misalkan ada titik A misalkan ya, kemudian ada titik B, maka apabila kita buat lengkungnya dari A ke B, nah ini yang hitam ini disebut dengan busur AB. Oke. Busur AB itu ya yang lengkung ini, paham? Jadi bagian dari keliling lingkaran, sebagian kecilnya ya, bagian dari keliling lingkaran. Nah, bagaimana untuk mencari panjang busur AB, panjang garis yang melengkung ini? Nah, langkah pertamanya kita tarik dari titik A ke pusat lingkaran. Tarik garis dari titik A ke pusat lingkaran, begitu juga dari titik B ke pusat lingkaran. Pusat lingkarannya kita misalkan O, kita tarik garisnya, dah. Nah, sehingga setelah ditarik garisnya maka akan terbentuk sebuah sudut. Ya, ada sudut yang terbentuk antara sinar garis OB dengan OA. Ini akan terbuat sudut. Nah, untuk mencari panjang busur AB, rumusnya berkaitan dengan sudut ini. Karena ketika sudutnya semakin besar, maka busurnya juga akan semakin besar. Oke? Paham ya? Ketika sudutnya semakin besar, maka panjang busurnya akan semakin besar atau semakin panjang. Nah, sehingga ada perbandingan antara besarnya sudut busurnya dengan panjang busurnya. Nah, sehingga panjang busur AB itu sama dengan besar sudut AOB, besar sudut AOB yang ini, besar sudutnya, per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Oke. Ya, ini perbandingannya ya, karena membandingkan dengan 360 itu berarti dengan keliling lingkaran. Paham ya? Dari sini keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr. Jadi kita bisa mencari panjang busur AB itu sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat dikali 2πr. Oke? Paham ya? Selanjutnya, nah bagaimana ketika ini terbentuk busur? Maka apabila kita akan mencari daerah yang dibatasi oleh jari-jari yang terbentuk antara titik A dengan O, kemudian sisinya jari-jari antara O dengan B, ada jari-jari ya, dan busurnya, maka akan terbentuk daerah ini. Nah, daerah yang diarsir ini. Nah, daerah yang diarsir ini disebut dengan juring lingkaran, yaitu juring AOB. Kalau di sini juring AOB. Oke. Nah, bagaimana mencari luas juring AOB? Karena ini kan daerah ya, berarti hubungannya dengan luas. Kalau tadi kan garis berhubungannya dengan panjang, kalau busur itu dengan panjang. Kalau juring itu dengan luas, karena bagian dari luas lingkaran. Hampir mirip dengan perbandingan ini ya, hanya kita ngebandingkannya bukan dengan keliling lingkaran, tapi dengan luas lingkaran. Jadi luas juring itu berhubungan langsung dengan atau sebanding dengan sudutnya ya. Semakin besar sudutnya,
maka luas juringnya juga akan semakin besar. Oke, jadi untuk mencari luas juring AOB itu sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, di sini kita menggunakannya luas lingkaran. Kalau ketika mencari busur, kita menggunakannya keliling lingkaran. Nah, karena luas lingkaran sudah kita ketahui rumusnya, maka luas juring AOB itu sama dengan besar sudut AOB per 360 dikali pi R kuadrat. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, inilah yang Bapak jelaskan berkaitan dengan bangun datar ya. Mungkin sekian penjelasannya. Kita akan langsung lanjutkan dengan membahas soal-soal UN atau prediksi-prediksi UN yang berkaitan dengan bangun datar ya. Sudah siap? Oke. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama ya. Perhatikan gambar berikut ini. Keliling bangun tersebut adalah, nah ini ada gambar apa ya? Ini gambar bangun datar yang jelas ya. Kita akan mencari keliling bangun datar tersebut. Berarti ketika kita hendak mencari kelilingnya, berarti kita harus menjumlahkan semua sisi yang membatasi bangun tersebut ya. Nah, semua sisinya udah diketahui belum panjangnya? Nah, ini sisinya belum diketahui ya, sisi ini ya. Oke, belum ya. Sisi ini belum. Sisi ini juga belum ya. Ini juga belum. Ini satu lagi yang ini. Nah, ini juga belum ya. Jadi ada berapa sisi yang belum? Ada 4 buah sisi yang belum ya. Oke. Nah, untuk mencari sisi-sisi tersebut kita akan melihat sisi-sisi yang sudah adanya ya. Nah, ini kita akan carinya. Panjang ini kalau kita geser ke sana sama dengan panjang sebelah itu ya. Segini ya. Oke, panjang ini juga kalau digeser ke sebelah sana. Nah, panjang sebelah sini digeser lagi. Jadi pas ya. Nah, ini ada tanda ini menunjukkan bahwa ketiga ruas ini panjangnya sama. Jadi ini panjangnya sama dan ketika 3 buah ruas ini dijumlahkan itu adalah 3 cm. Berarti masing-masingnya berapa? 3 cm dibagi 3 buah ruas garis. Sehingga masing-masingnya adalah 1 cm. Betul ya? Jadi yang ini panjangnya 1 cm, yang ini juga 1 cm, yang sebelah sini juga 1 cm. Saya dipahami memperoleh 1 cm? Oke. Berarti kita sekarang mencari satu lagi sisi ya. Yang ini yang belum kita peroleh ya. Oke. Nah, caranya perhatikan. Berarti karena kita akan mencari sisi yang horizontal, yang mendatar, berarti perhatikan semua sisi yang mendatarnya. Mula-mula dari yang sisi yang 7 ini. Nah, ini panjang dari ujung sini. Ya, ujung sini ya. Sampai ujung sini itu berapa? 7 cm. Nah, ini sama juga ketika panjang dari sini, ujung sini sampai ujung sebelah sini. Nah, sedangkan dari sini dari sini sampai sini itu berapa? Dari sini sampai sini itu 5 cm. Berarti sisanya berapa lagi? Panjang dari sini ke sana. Jadi 7. Bapak gambarkannya. Ini semuanya kan 7 ya. 7 cm. Oke. Ini ya, dari sini ke sini kan 7 cm dikurangi ini 7 dikurangi dengan 5 cm. Jadi kita peroleh di sebelah sininya 2 cm. Bisa dipahami ya? Oke. 7 dipotong 5. Jadi sisanya tinggal 2 cm. Nah, karena sebelah sini 2, maka dari ujung sini sampai ujung sini juga sama, yaitu panjangnya 2 ya. 2 cm. Oke. Paham? Nah, karena ini 2, perhatikan yang 6 ini. Ini kan 6 cm. Berarti ketika digeser ke bawah, nah, panjang dari ujung sini sampai ujung sini juga 6 cm. 6 cm. Di sini sudah ada 2 cm. Berarti sebelah sininya berapa? 4 cm lagi. Paham ya? 6 dikurangi 2. Oke? Bisa dipahami? Hebat ya. Nah, setelah kita peroleh 4 cm, berarti sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut